atadruna mal ghibatu. Nabi pernah juga bertanya, tentu ini tujuannya memberitahu ya. Jadi ini metode komunikasi supaya efektif. Nah, kadang-kadang Nabi itu menyampaikan sesuatu tapi diawali dengan pertanyaan. Allah juga begitu, banyak dalam Al-Quran itu bertanya. Tentunya Allah Maha Tahu, tetapi dipertanyakan supaya yang ditanya ini lalu memperhatikan. Nah, para sahabat ditanya oleh Nabi, atadruna mal ghibah, tahukah kamu apa itu ghibah? Ya, qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Nah, ini tata keramanya para sahabat tentunya. Mungkin ada yang sudah tahu sahabat itu ya, mereka orang Arab, bahasa Arab ghibah ya pasti tahu, tetapi karena ini Rasulullah ya, sahabat pasti paham, pasti Rasul akan menjelaskan apa itu ghibah, sehingga lalu jawabannya Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih paham, lebih tahu tentang apa itu ghibah. Nah, maka ini definisinya. Maka Nabi menjelaskan idza dzakarta akhaka bima yakrohu. Nah, ini jadi yang dimaksud ghibah itu adalah apabila kamu membicarakan, menyebut-nyebut saudaramu, maksudnya orang lain, sesuatu yang tidak disukai, apapun itu, meskipun itu fakta. Jadi kalau itu tidak disukai oleh yang bersangkutan, itu namanya ghibah. Buktinya apa? Biasanya ketika tidak ada yang bersangkutan kita bicarakan, kalau ada kita tidak akan membicarakannya itu. Nah, itu namanya ghibah. Jadi kata dasarnya ghaib ya, yang dibicarakan pasti tidak ada di tempat itu. Jadi ghibatan itu apa? Masdar ya, sigatnya apa itu di ilmu sorof. Maka faqad irtabtahu. Jadi kalau kamu membicarakan saudaramu yang tidak disukai, seandainya dia mendengar, maka sungguh itu kamu berarti telah membicarakan atau ghibah kepada yang bersangkutan. Nah, ini ditanyakan kila, lalu ada yang tanya sahabat itu. Jadi sahabat itu juga orang yang kritis ya. Jadi tadi saya sebut ara'aita in kana fi akhi ma aqulu. Wahai Nabi, bagaimana kalau yang kami bicarakan itu, jadi ara'aita itu bagaimana pendapat Nabi ya. In kana fi akhi, kalau memang pada saudara kami yang kami bicarakan itu memang sama atau sesuatu aku yang kami ucapkan itu memang yang saya katakan itu fakta. Misalnya ada orang itu kakinya pincang, lalu kita bicarakan pas nggak ada orangnya itu pincang. Nah, itu namanya ghibah. Jadi kalau memang itu fakta, bagaimana Nabi? Qala in kana fihi ma taqulu. Kalau memang saudaramu itu persis seperti yang kamu katakan, artinya itu fakta. Faktanya memang begitu. Maka faqad irtabtahu. Yaitu namanya ghibah, meskipun itu fakta. Lah, sebaliknya lebih bahaya lagi, wa illam yakun, tapi kalau yang kamu bicarakan tentang saudaramu itu tidak begitu. Jadi bukan fakta, tapi malah kamu ngarang-ngarang sendiri, atau mungkin menuduh, bisa jadi. Maka matakulu, jadi kalau tidak ada pada saudaramu apa yang kamu ucapkan, faqad bahat tahu. Jadi kalau yang kamu katakan itu tidak benar, tidak seperti yang sebenarnya, tidak seperti faktanya, berarti kamu itu menfitnah. Jadi bahatta itu mendustakan, mengatakan kebohongan tentang saudaramu itu. Ini yakni kultafihi buhtanan ya. Buhtan itu perkataan yang tidak benar, yang tidak faktual. Jadi bisa juga dimaknai fitnah gitu ya. Sesuatu yang yang manipulatif, yang tidak benar. Dia orangnya sabar kok dikatakan kereng misalnya, itu jadi nggak benar. Jadi definisi riba itu sesuatu yang tidak disukai meskipun itu faktual, meskipun itu nyata. Nah, itu ada peristiwa di zaman Nabi ya, nanti kita lihat itu.